Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Nur Fathia. Di sini saya akan mempresentasikan alat-alat pemersatu bangsa. Yang pertama yaitu dasar negara. Dasar Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut pembahasannya berkaitan dengan dasar negara. Tiga tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai falsafah dasar negara. Mereka adalah Bapak Suyopomo, Bapak Muhaimin, dan Bapak Insinyur Soekarno. Sebelum terbentuk rumusan Pancasila pada 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional yang digantung Panitia 9 berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal nama Piagam Jakarta. Tokoh yang mengusulkan dasar negara yang pertama yaitu Bapak Muhaimin. Bapak Muhaimin mengusulkan pada 29 Mei 1945. Usulan lisan yang pertama yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan tertulisnya yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga yaitu rasa kemanusiaan yang adil beradab, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Bapak Suyopomo menyampaikan usulannya yaitu pada 31 Mei 1945. Menurutnya Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan diri serta mempersatukan diri sebagai lapisan rakyat. Yang pertama yaitu kekeluarga. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua yaitu kekeluargaan, yang ketiga yaitu keseimbangan lahir dan batin, yang keempat yaitu musyawarah, yang kelima yaitu keadilan rakyat. Usulan dari Bapak Insinyur Soekarno yaitu pada 1 Juni 1945. Menurutnya dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Usulan dari Bapak Soekarno yaitu yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua yaitu internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, yang keempat yaitu kesejahteraan nasional, yang kelima yaitu keadilan, yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan makna lambang Pancasila yaitu yang pertama bintang yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Yang kedua yaitu rantai yang saling terkait erat dan memiliki makna bahwa Indonesia yang saling terkait erat, saling bahu membahu dan saling membutuhkan. Yang kedua yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang sangat besar dan banyak orang yang tempat berteduh. Dan hal ini dikoleksikan oleh Indonesia, di mana rakyat dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Yang keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng memiliki hewan filosofi sosial yang suka berkumpul, seperti musyawarah, di mana rakyat berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Yang kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan sandanan pangan yang menyeratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang mencapai kemakmuran secara merata untuk rakyatnya. Yang kedua yaitu bendera negara Indonesia, yaitu bendera merah putih. Warna merah putih bendera negara yang diambil dari warna panji atau petaka kerajaan Majapahit yang terpusat di Jawa Timur pada abad ke-13. Akan tetapi bahwa akan ada pendapat pemulihan. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati pun berpikir untuk menjahit bendera merah putih itu saat 17 Agustus 1945. Bendera merah putih berbahan katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi yang dilaksanakan di halaman rumah Ibu Fatmawati dan Bapak Soekarno-Hatta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih yaitu Latihewdaningrat, Suhud, dan Surastri. Tinggi tiang bendera yaitu 7 meter di luar ruangan, yang di dalam ruangan yaitu 2 meter. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul untuk dalam kerapatan pemuda. Ikrar pemuda yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari nama Sumpah Pemuda merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa persatuan, bahasa nasional.
Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa Indonesia. Bahasa nasional, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan menggunakan bahasa Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa pasti terpupuk karena bangsa pasti terpupuk sehingga tidak ada kesan negatif. Yang keempat yaitu lambang Garuda. Lambang Garuda, posisi mulia Garuda sejak zaman kuno telah menjadi posisi mulia Garuda dalam sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol negara Indonesia dan sebagai perwujudan ideologi Pancasila. Sebagai perwujudan ideologi Pancasila, Garuda juga dipakai namanya sebagai maskapai dan penerbangan Garuda Indonesia. Penerbangan Garuda Indonesia adalah nasional Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan lambang Garuda sebagai lambang negara. Garuda adalah yang menggambarkan bahwa Indonesia yaitu negara yang besar dan negara yang kuat. Dan kepala burung Garuda yang menolak kanan yaitu ingin menjadi negara yang lebih baik, ingin menjadi negara yang benar dan tidak menempuh jalan yang salah. Helai bulu pada burung Garuda yaitu 17 helai bulu pada sayap kanan, 17 helai bulu pada sayap kanan, 8 pada ekor, dan 19 pada pangkal ekor dan kaki, 45 helai bulu kecil pada leher. Maka dari melansir burung Garuda yang melambangkan yaitu kekuatan, dan warna keemasan yaitu yang artinya kemuliaan. Perisai yang di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia, dan kedua kaki burung Garuda yang mengkokoh mencengkeram pita putih yang bertulis Bhinneka Tunggal Ika. Slogan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika ini bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman suku baik suatu bangsa, agama, ras, antar golongan. Yang kelima yaitu lagu Indonesia Raya. Di hadapan para peserta Kongres Pemuda kedua dengan biola pemerintah kolonial Hindia Belanda dan segera melarang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Akan tetapi meskipun demikian, para pemuda tidak maju gentar. Pencipta lagu Indonesia Raya yaitu Wage Rudolf Supratman adalah tokoh yang mengubah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya ini pertama kali dinyanyikan di muka umum saat Kongres Pemuda seluruh di kota itu, yaitu di Jakarta. Indonesia Raya dinyanyikan dengan iringan biola dan tapal lirik. Di sini saya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang keenam yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa, yaitu lagu Satu Bangsa, pencipta lagunya yaitu Liberty Manik di Semarang. Beliau melakukan penyiaran radio lagu Satu Nusa Satu Bangsa di Yogyakarta pada tahun 1947. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa maknanya yaitu menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, agama, ras, bahasa yang ada di Indonesia. Di sini saya akan mainkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.